Kita beralih kalau begitu ke Pak Mahendra untuk melengkapi dari sektor jasa keuangan. Seperti apa strateginya, langkah dan strategi untuk tahun depan, kemudian bagaimana sinergi yang diharapkan dari otoritas moneter dan juga fiskal untuk menopang pertumbuhan ekonomi ke depan? Baik, kalau boleh saya mulai dari yang agak umum dulu, Kania. Kalau saya ingat tahun lalu, kurang lebih pada waktu bulan Desember ini juga, Pak Menko Perekonomian dan juga saya tempo hari menggunakan istilah bahwa ada risiko perfect storm di 2023. Tapi ternyatanya tidak. Dan kalau tadi kita bicara mengenai tantangan ke depan, persoalannya bukan tantangannya, tapi uncertainty and unknown factor mengenai tantangan itu. Tadi kalau sudah dipetakan semua, kurang lebih saya rasa tidak ada yang unknown, unfamiliar. Kurang lebih kita sudah bisa petakan, dan kalau kita berangkat masuk ke tahun baru seperti sekarang, dibandingkan tahun lalu memasuki 2023, saya rasa tidak ada alasan untuk kita melebih-lebihkan uncertainty-nya itu. Bukan berarti kondisi global akan lebih baik, tidak. Kemungkinan besar malah akan lebih buruk. Tapi uncertainty dan unknown situation dari kondisi pemburukan itu yang menjadi risiko bagi bisnis, bagi investasi, dan tentu juga bagi otoritas, saya rasa jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Itu satu. Kedua, oleh karena itu, daripada kita terus-menerus membicarakan tantangan uncertainty dengan tingkat kepastian sudah lebih baik kita justru fokus kepada apa yang ingin menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi kita, menjadi fokus dari investasi kita dan membangun sinergi dan strategi ke arah sana. Tadi yang disampaikan Pak Menko tentang 3 mesin pertumbuhan sudah jelas. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana komitmennya, bagaimana strateginya, bagaimana sinerginya dan upayanya untuk merealisasikan hal itu di 2024. Juga arahan Bapak Presiden sudah jelas mengenai proyek-proyek utama mendorong pertumbuhan yang berkaitan dengan hilirisasi, berkaitan dengan energi transisi maupun hijau, dan juga berkaitan dengan IKN dan lain-lain. Kita fokus ke sana. Jadi kita membangun dengan prioritas dan fokus sehingga sinergi strategi juga terbina baik. Itu saya rasa pendekatan yang umum. Nah, berkaitan dengan bagaimana daya dukung dan kesiapan sektor jasa keuangan, dapat kami sampaikan bahwa melihat kondisi 2023 dan sampai di akhir tahun ini, dari kacamata likuiditas, dari kacamata kecukupan modal, dari kacamata ruang untuk pertumbuhan kredit, jelas ruang tersebut dan kesehatan dan ketangguhan dari sektor jasa keuangan, apakah itu perbankan, apakah itu di pembiayaan, apakah itu di pasar modal, dan juga di industri-industri keuangan lainnya terjaga baik. Jadi sebenarnya dukungan dan kesiapan dari sektor jasa keuangan untuk menopang apa yang menjadi fokus prioritas konsentrasi di 2024 juga baik. Saya rasa tidak ada isu di sana. Nah, di luar itu adalah kontribusi dari sektor jasa keuangan itu sendiri yang bisa mengakselerasi pertumbuhan maupun juga upaya pembangunan. Kami fokus kepada bagaimana melakukan pendalaman dari sektor jasa keuangan yang ada, baik dari sektor jasa keuangan yang sudah ada sekarang maupun beberapa industri baru yang akan kita terus kembangkan dan juga sinergikan dengan industri jasa keuangan yang sudah mapan. Apakah itu berkaitan dengan industri teknologi sektor keuangan, apakah itu berkaitan dengan bursa karbon, apakah itu berkaitan dengan pemanfaatan digitalisasi, berkaitan juga dengan konteks kita untuk melakukan langkah-langkah yang lebih inovatif dalam produk keuangan, terutama juga untuk menarik financial inclusion. Nah, ini merupakan prioritas-prioritas konkret di dalam sektor jasa keuangan
yang secara berkelanjutan bisa semakin menumbuhkan kesempatan perekonomian itu sendiri. Jadi sebenarnya kesiapan semua terhadap hal-hal tadi semuanya sudah lengkap ya. Mungkin satu faktor yang masih dianggap sebagai pertanyaan ya, tadi juga disinggung oleh Bapak Presiden adalah faktor politik. Tapi kalau saya boleh share apa yang dilihat dari luar negeri terhadap bagaimana Indonesia melaksanakan pemilihan umum, kalau ditanya kepada investor, utamanya di sektor keuangan, maka antara dikatakan it's a very well known factor atau non issue. Jadi range-nya itu. Jadi untuk kita ya dengan kondisi seperti itu dan apa yang ada di depan kita, fokus saja kita lakukan yang betul-betul menjadi basis optimisme kita realisasikan dengan langkah-langkah yang konkret. Baik, Pak Mahendra, satu saja pertanyaan mungkin yang juga ada di benak masyarakat sekarang ini adalah bagaimana ketika tadi Bapak sempat menyinggung soal berbagai model ekonomi baru begitu yang bermunculan. Bagaimana kemudian OJK mengantisipasi perkembangannya agar masyarakat tidak dirugikan tetapi juga tidak menghambat inovasi di sektor keuangan, dan mungkin bisa diceritakan sedikit soal upaya literasi atau peningkatan literasi keuangan yang dijalankan dan bagaimana sebenarnya dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau saya rasa memang tantangan dalam arti bagaimana kita mendorong sektor dan industri-industri ke depan adalah menjaga keseimbangan antara langkah-langkah mendorong inovasi, kreativitas, dan tentu juga pemanfaatan yang lebih besar lagi dari berbagai industri teknologi maupun digitalisasi yang baru dengan menanggulangi dan memitigasi risiko-risiko yang mungkin negatif dari pemanfaatan berbagai inovasi tadi. Nah, di sini saya rasa kuncinya kalau dari sektor jasa keuangan sendiri, karena ini memang mencakup dari beberapa industri dan di bawah pengawasan dari komisioner yang berbeda, isunya adalah meningkatkan integrasi dari bagaimana pendekatan yang lebih baik, yang multi bidang, multi sektor ini. Dengan adanya koordinasi dan pengawasan dan juga pengaturan yang terintegrasi, maka ketidakpastian dan pengelolaan risiko tadi akan dapat dikelola dan diantisipasi dengan baik. Kedua tentu adalah melalui edukasi dan literasi yang terus-menerus kita lakukan dan bukan lagi tentu di jajaran yang sudah memiliki akses kepada sektor jasa keuangan, tapi justru kalau mau dibilang Indonesia ini barangkali bukan hanya gelas setengah terisi, tapi malah baru mungkin sepertiga terisi dari kacamata berbagai jenis produk jasa keuangan. Jadi ruang yang besar untuk kita isi adalah di bagian sana, dan ini justru kalau melihat kondisi global dan kondisi ekonomi sejalan dengan apa yang menjadi fokus prioritas kita, yaitu konsumsi dalam negeri, yaitu perekonomian domestik, yaitu kemudian bagaimana mengakselerasi juga seluruh potensi masyarakat yang ada. Karena ini memang basis perekonomian kita yang teruji di 2023, dan saya yakin 24, 25, 26 dengan kondisi global seperti itu justru akan makin besar lagi perannya. Savings tadi ya, mungkin bisa dikomentari Pak Yuda ataupun Pak Mahendra, kondisi savings di tanah air, apa upaya ke depan untuk bisa menarik uang-uang dari masyarakat, mungkin dari Pak Mahendra terlebih dahulu. Apakah betul apa yang disampaikan oleh Pak Hatip? Kalau dilihat dari dana pihak ketiga, memang pertumbuhan sampai Desember ini lebih rendah daripada periode yang sama di tahun lalu. Tapi kita harus ingat bahwa tahun lalu itu kan rebound kuat pasca pandemi.
Jadi angka-angka itu memang agak anomali lah ya. Justru angka-angka sekarang ini kembali kepada mendekati atau sama lah dengan pra-pandemi ya. Dalam arti besaran nominalnya. Artinya kalau dari segi pertumbuhan dibandingkan pertumbuhan tahun lalu memang turun. Nah, kedua karena juga instrumen untuk menempatkan dana itu sekarang lebih bervariasi dibandingkan sebelumnya, termasuk juga dengan kemungkinan untuk investasi apakah di SBN, apakah juga di pasar modal, apapun juga yang berkaitan dengan aspek digital ya. Jadi memang ada pelemahan dari segi pertumbuhannya, bukan dari segi nominalnya. Tapi saya melihatnya tetap dalam konteks yang tidak luar biasa karena kembali ke tingkat pra-pandemi yang justru yang dibilang outliernya itu kan adalah pada saat pandemi itu sendiri dan rebound setelah pandemi. Sekarang kembali ke kondisi yang lebih normal. Punya waktu sekitar 1,5 menit lagi sebelum kita harus menutup. Tentunya kita ingin mengakhiri diskusi kita dengan tone yang positif. Tone yang positif kalau kita sekarang temanya adalah optimisme penguatan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Mungkin sebagai penutup saya ingin minta dari masing-masing narasumber. Ini juga untuk pengantar debat nanti malam mungkin gitu ya. Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi kalau boleh ya kan. Seperti apa sih resepnya? Saya ingin mulai dari Ibu Ani terlebih dahulu. Kalau resep ingredient basicnya nggak berubah ya. Pertumbuhan tinggi yang sustainable itu kalau dipacu oleh productivity dan productivity itu berarti masalah struktural. Makanya kita selalu ngomongin infra, SDM itu ya nggak akan selesai dalam 1 dekade gitu. Karena memang infra gap kita masih tinggi, SDM kita masih kualitasnya diperbaiki gitu. Makanya tadi kalau kita bicara tentang struktural fundamental, yaitu investment yang harus tetap difokuskan. Kalau cyclical juga penting karena kita itu tidak menjaga ekonomi seperti di jalan tol lurus tanpa hambatan gitu. Selalu terjadi shock yang sering terjadi dan shocknya itu bisa saja membuat arah dari kebijakan itu bisa berubah sama sekali. Jadi kita tetap waspada terhadap cyclicality dari kondisi perekonomian dunia. APBN selama ini kan waktu dari mulai pandemi atau bahkan before pandemi kita selalu menjadi counter cyclical dan shock absorber yang sangat efektif. Pasti itu bisa dilakukan kalau APBN-nya kredibel dan sehat dan kuat. Makanya selain tadi masalah SDM, infra untuk productivity, jaga APBN-nya agar tetap sehat, kuat dan kredibel. Demikian. Itu bukan iklan jamu ya, iklan APBN. Baik, terima kasih. Waktunya sudah 00, boleh kita kasih kesempatan masing-masing untuk memberikan, boleh Pak? Baik, dari Pak Erlangga boleh. Baik Pak Yuda silahkan. Resepnya Pak, ada resep khusus Pak untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi? Saya kira saya sama dengan Bu Menteri kalau memang kita ingin meningkatkan potensial GDP kita yang sekarang mungkin sekitar 5,5% gitu ya. Kita mau naikkan jadi 6% atau bahkan lebih gitu ya, tentu saja faktor-faktor struktural yang harus kita reform gitu ya. Pemerintah saya kira dengan infrastrukturnya, dengan hilirisasi itu adalah langkah yang sudah tepat. Ke depan tentu saja hal-hal yang termasuk R&D, education dan sebagainya itu adalah hal-hal memang yang harus menjadi PR kita bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuda. Pak Mahendra. Kalau saya kembali ya, kita fokus saja pada apa yang ingin kita dorong menjadi prioritas dari tahun 2024 ini. Tadi Pak Menko menyatakan atau mengistilahkannya ada 3 mesin pertumbuhan, ya dinyalakan aja mesinnya dan kita fokus ke situ, kita gas betul dan kita jalan. Bahwa dalam prosesnya ada melalui pemilihan umum, ada pilpres, bahwa ada kondisi global ini ya boleh-boleh aja lah. Tapi fokus kita, strategi kita, prioritas kita jelas untuk menjalankan mesin-mesin pertumbuhan itu dan semua energi, konsentrasi dan sinergi bangsa ada kepada langkah-langkah itu.